Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman online semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga Allah melindungi teman-teman semua. Kali ini saya ingin berbagi terkait sebuah rumus yang saya gunakan, yaitu tentang analisis model pelatihan. Karena ini suatu bidang keilmuan yang saya akan nanti geluti di semester 7. Jadi saya ingin sharing kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat, walaupun sedikit, tapi insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Sip, teman-teman. Kali ini kita akan masuk kepada analisis. Karena kalau kita potong, karena nanti semester 7 saya akan benar-benar akan mempelajari matkul atau mata kuliah tentang analisis model-model pelatihan. Jadi kalau kita potong, tek analisis potong, model-model potong, pelatihan potong. Jadi kita akan benar-benar akan mengkaji dulu satu kata itu, analisis. Kita ambil analisis. Oke, di sini sudah ada ya, sudah tergambar di bawah ini. Itu ada analisis di sini nih. Nah, itu ada analisis. Ya, teman-teman, setelah saya cari tahu ya ke berbagai sumber, adalah dinukilkanlah suatu teks, yaitu analisis itu adalah suatu usaha yang dilakukan dengan metode, teman-teman. Jadi ada metode tertentu untuk mengamati objek secara detail. Kenapa? Jadi usaha kita kan usaha sadar kita, tapi usaha ini bukan hanya pandangan kita, tapi ada metode lain atau ada cara pandang yang harus kita pandang. Jadi kita menggunakan metode tertentu. Untuk apa? Untuk mengamati sesuatu. Atau bukan hanya untuk mengamati sesuatu, tapi bisa mengamati objek gitu kan, apa yang kita ingin cari. Nah, di dalam analisis pun kalau kita dibagi lagi, ada 3. Ini kan anggap aja ini tuh analisis. Kita potong ke sini. Ini tuh ada menelaah, ada menguraikan, ada penyelidikan. Kalau kita potong, menelaah, menguraikan, penyelidikan. Nah, ini adalah 3 faktor yang memang menurut saya itu ada di sebuah analisis. Nah, tapi sebenarnya dari menelaah, menguraikan, menyelidik itu memang Memang itu berbeda ini. Pasti punya definisi masing-masing. Tapi kalau kita rumuskan, ternyata tujuan dari menelaah, menguraikan, menyelidik itu punya satu tujuan, itu apa? Untuk mengenali data sehingga bisa menghasilkan sebuah kesimpulan. Begitu, teman-teman. Sahabat online semua yang saya hormati karena Allah. Nah, kalau kita potong tadi analisis, beres tuh, analisis beres. Jadi analisis itu adalah suatu usaha kita atau kegiatan kita dengan metode tertentu untuk mengamati atau melihat sesuatu atau objek yang dimana kalau kita potong, ya berarti kalau kita potong di sana tuh ada kegiatan usaha sadar, berarti ada faktor menelaah, faktor menyelidiki, faktor menguraikan. Kalau kita samakan semua ini adalah untuk apa? Untuk mengenali data sehingga menciptakan sebuah kesimpulan. Itu adalah dari analisis. Terus kita masuk ke model. Di sini model. Nah, ini model yang saya lingkar, ini model. Nah, ini model. Sip. Masuk ke model. Model itu sebenarnya ada versi 1, versi 2 ya. Kalau yang saya di PPT ini, versi 1 itu adalah gambaran, pola, rancangan, contoh atau dasar. Sedangkan versi kedua itu mengatakan pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Kalau saya analogikan tuh seperti ini, seperti kita itu ingin ingin datang ke sebuah toko. Di sana tuh toko baju. Di eh, ada jajaran baju kan banyak, karena kan toko toko baju tuh pasti banyak baju. Ada model A, model B, model C, model D gitu kan. Yang dimana model A ini untuk badan yang selimpit, model B ini untuk yang gemuk, model C ini untuk yang besar gitu kan. Itu kan ada pilihan model, apakah model A, model B, model C. Sebenarnya tidak ada model yang salah atau tidak ada model yang tidak cocok sebenarnya. Karena kalau kita kembalikan lagi, model itu adalah pilihan yang dimana harus sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kita punya badan kecil, maka kita ambil model A, yaitu model slimpit, karena itu cocok untuk kita. Walaupun yang model B itu bagus, model C itu bagus, tapi karena tidak sesuai dengan ukuran, tidak sesuai dengan apa ya, kebutuhan kita, maka percuma kalau kita maksakan untuk memakai model itu. Itu gambaran sederhananya terkait model. Jadi diumpamakan seperti itu, seperti baju gitu kan. Banyak pilihan nih di rak baju nih, A, B, C, tapi beda, tapi harus kembalikan kepada kita. Apakah kita butuh gitu? Apakah kalau kita lihat, oh kita tuh kecil, maka kita pakai model yang selimpit. Karena itu memang cocok untuk kita atau cocok untuk saya. Sip. Itu kan analisis model-model. Sip. Kita masuk ke pelatihan. Nah, di sini teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan boleh di chat di kolom komentar teman-teman, sahabat online semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, di sini ada pelatihan teman-teman. Nih, di sini ada pelatihan. Sip. Kalau kita kaji ya, kalau kita bagankan lagi, kita akan kata coba. Sip. Bentar. Nah, kalau kita kaji, ternyata ada tujuan, ada dasar pelatihan. Kita main dulu ke atas ya, ke tujuan. Ternyata tujuan pelatihan itu adalah dua, teman-teman. Untuk meningkatkan pengetahuan ini sama untuk meningkatkan keterampilan. Yang dimana ini semua tuh dilakukan, sebenarnya banyak orang-orang yang melakukan pelatihan, tapi kita akan ambil tiga aja, yaitu lembaga pemerintahan, baik itu departemen atau non departemen. Yang kedua adalah badan swasta. Yang ketiga adalah ormas atau organisasi masyarakat. Sip. Apa sih tujuan untuk dibuat, jadi gini, kenapa sih lembaga ini tuh membuat pelatihan? Karena ini teman-teman, meningkatkan kemampuan isi lembaga. Nah, kalau kita ambil nih kata nih, di sini ada meningkatkan kemampuan. Berarti nyambung ke yang belakang, ke sini. Nah, berarti kemampuan ini tuh nyambung ke pengetahuan dan keterampilan. Jadi untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan, keterampilan isi lembaga. Isi lembaga di sini tuh bukan bangunan, tapi lebih ke orangnya gitu kan. Meningkatkan ini skill pengetahuan, keterampilan itulah dibuat dari pelatihan. Nah, di sini kalau kita pinggir geser, di sini ada sebuah quote bagus saya kutip dari Sherly Anavita Rahmi tahun 2022, bahwasannya pelatihan itu adalah yang awalnya nggak tahu menjadi tahu. Itu apa dasar dari pelatihan. Awalnya nggak yakin menjadi yakin. Awalnya bingung menjadi terinspirasi. Awalnya pesimis menjadi optimis atau mempunyai harapan. Itu adalah konsep memang dasar sekali untuk pelatihan. Jadi orang yang aduh nggak tahu nih bagaimana, misalkan nih pelatihan tentang bahasa Arab, gimana nih bahasa Arab nih, ketika kita masuk kita menjadi tahu, walaupun memang tidak 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 apa ya, tidak menyeluruh, karena pelatihan itu kan memang singkat, mungkin 3 hari 4 hari, tapi kita punya gambaran, berarti kita tahu menjadi tahu, nggak tahu menjadi tahu, yang asalnya kita nggak yakin menjadi yakin, yang asalnya kita bingung menjadi terinspirasi, yang asalnya kita pesimis menjadi optimis. Itulah konsep dari pelatihan. Coba kita masuk ke dasar pelatihan teman-teman. Sahabat online, apa kabar? Semoga selalu tetap semangat dan siap untuk menyimak pelajaran tentang analisis analisis model-model pelatihan. Semoga bermanfaat. Yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk teman-teman online, untuk sahabat kita semua. Siap. Di sini ada dasar pelatihan, sahabat online. Dasar pelatihan ini tuh ada tiga, ada kurikulumnya, ada pendekatannya, sama ada strateginya. Kurikulum ini lebih ke rencana pembelajaran. Jadi nanti tuh tidak apa ya, tidak ngasal. Jadi sudah ada patokan. Oh nanti
pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Jadi memang otak kita, waktu kita tuh fokus kepada kurikulum. Jadi tidak tidak lebar istilahnya itu. Jadi tidak tidak banyak yang harus kita fokuskan. Jadi kita harus fokus satu, itu kurikulum. Jadi biar teratur, teratur, sistematis dan berdampak gitu kan. Ada pendekatan, ada strategi. Sip. Pendekatan itu saya tidak tahu ya. Kalau strategi itu lebih ke ini ya. Strategi itu bagaimana cara kita untuk bisa eh, menguasai lah. Strategi itu lebih ke ketepatan kita bagaimana mengambilnya gitu. Kalau pendekatan lebih ke bagaimana, lebih ke mengenalkan sih. Oh, ini pendekatan ini, pendekatan itu lebih mengenalkan bahwasannya oh ini tuh cocok atau enggak, itu pendekatan. Nanti masuk ke strategi. Jadi nanti dia akan ada pola-pola atau ada berbagai strategi itu, berbagai taktik untuk bisa menggait atau apa ya, berdampak untuk pelatihan bagi peserta didik. Nah, ternyata ada dua teman-teman. Ada kalau kita dikerucutkan, ternyata ada kebutuhan sasaran dan permasalahan yang terdapat di kurikulum pendekatan strategi. Berarti kurikulum pendekatan strategi ini harus memang berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah yang ingin kita jadikan target gitu kan. Nah, kalau kita ke atas lagi, nih ternyata ada TNA, ada jadi kebutuhan dasar ini tuh ada lagi, kalau kita rumuskan tuh ada TNA. Jadi bisa dipakai jadi gini. Cara merumuskan ini. Jadi cara merumuskan suatu kebutuhan atau suatu permasalahan itu kita bisa kaji lewat ini. Lewat cara ini. TNA, Training Need Assessment. Kedua adalah dengan SMA, Subject Matter Analysis. Yang ketiga bisa dengan ATD, Approaches to Training and Development. Sip. Jadi ada tiga cara untuk kita menggali kebutuhan dasar atau memang permasalahan yang ada di dalam suatu masyarakat atau suatu pelatihan. Sip. Di sini tuh ada ini ya, kalau kita masuk dulu ke TNA. Training Need Assessment. Di sini ada namanya itu adalah overview atau overview itu wawancara, observasi, bekerja dengan kelompok atau menulis kuesioner atau survei. Ini tuh masuk kepada teknik mengidentifikasi. Jadi ini sebetulnya cara atau teknik cara mengidentifikasi dengan misalkan gini, kita ingin kita ingin melakukan pemberdayaan di suatu desa. Maka bagaimana kita mengetahui si desa ini tuh membutuhkan misal desa ini tuh membutuhkan A, tapi kita nggak tahu. Makanya kalau kita ingin tahu, pakailah teknik ini, teknik interview, wawancara, teknik observasi, turun ke lapangan, kita melihat bagaimana keadaan langsung di desa itu. Ketiga, bekerja kelompok, bisa kita bekerja, misal ada buruh, ada komunitas buruh, ada komunitas petani, kita bekerja kelompok di sana. Yang keempat adalah dengan membuat kuesioner atau survei agar lebih menguatkan atau lebih jadi ketika kita ngobrol tuh, oh kita tahu nih bahan-bahannya, oh pertama ini yang harus saya tanyakan, yang kedua ini yang harus saya betulkan, oh ternyata begini loh untuk bagaimana cara kita interview gitu kan, observasi. Jadi harus buat dulu bahan-bahannya, yaitu kuesioner dan survei. Itu termasuk kepada teknik mengidentifikasi TNA atau Training Needs Assessment. Sip, kita masuk ke model TNA. Ternyata bukan hanya teknik kawan-kawan online, ada juga model TNA. Model, ingat ya. Ingat, model itu seperti baju. Ada model A, model B, model C. Semua model itu baik, tapi apa ya? Semua model itu baik, tapi kita coba dulu ke kita. Apakah gini? Apakah itu memang seperti itu atau tidak? Seperti itu kan? Kalau memang itu baik, itu baik. Tapi kalau kita tarik lagi, ada model A, model B. Sip, tidak apa kawan-kawan. Sip. Kalau kita gitu kan ada model A, model B, model C. Sebenarnya itu model tuh
model baik semua, A, B, C. Tapi memang harus kembalikan lagi kepada diri kita, apakah kita cocok mengambil model ini atau ambil model ini gitu kan. Nah, di sini ada 3 model. Pertama itu model induktif, model deduktif, dan model klasik. Kita akan coba satu persatu ya. Di sini ada model induktif. Apa itu model induktif? Ternyata setelah saya kaji beberapa sumber, ternyata induktif ini tuh lebih ke pelatihan yang memang didasarkan dari kebutuhan kebutuhan yang dirasakan atau feel needs yang memang itu menjadi memang yang diinginkan untuk sekarang. Jadi itu lebih ke ditanya, sekarang kamu butuh keterampilan apa gitu kan. Jadi ada sebuah kuesioner yang harus diisi dulu. Nah, setelah tahu nih, oh ternyata A gitu kan, semua orang butuh A, maka pelatihan itulah menggunakan model induktif. Jadi melihat dulu bagaimana sih orang-orang tuh, apakah orang-orang senang B, senang C. Setelah kita gali, oh ternyata kawan-kawan tuh ingin keterampilan A, maka seorang pelatih atau seorang pelatihan menggunakan pendekatan ini, pendekatan tentang apa ini? Pendekatan tentang induktif. Nah, kalau deduktif itu lebih ke umum. Sifatnya itu umum. Jadi ada istilahnya itu adalah expected needs. Jadi kebutuhan kebutuhan yang diduga. Misal nih, saya ingin membuat suatu pelatihan tentang bahasa Arab. Itu kan saya saya duga kan semua orang kan senang bahasa Arab, tapi kan tidak semua orang senang bahasa Arab. Jadi ketika kita melakukan pelatihan dengan model de, deduktif ini memang lebih lebih cepat karena memang tergantung uh, ahli apa gitu sih pelatihan itu, ahli ahli di bidang apa seorang pelatih itu gitu kan. Jadi memang misalkan langsung tok Al-Quran, langsung basket, jadi tidak langsung ke ini, tidak langsung ke meminta atau tidak langsung meminta kebutuhan dulu kepada si target, apakah target pengen ini, enggak kita langsung buat truk. Kalau memang pengen pengen ya gabung, kalau enggak ya gak apa-apa. Itulah deduktif, karena deduktif ini pun kecenderungannya tuh akan lebih kurang rasa motivasi, karena mungkin tidak sesuai, tidak butuh gitu. Itu masih ada di tengah jalan tuh drop off pelatihan, akan ada keluar dari pelatihan, mencari pelatihan lain karena memang tidak ditemukan dari dari dalam diri gitu sih. Di sini ada klasik, teman-teman, sahabat, kawan-kawan semua. Di sini ada klasik, yang dimana klasik ini adalah jadi sebuah model yang dimana butuh tes dulu. Misal, misal gini, saya uh, ingin ikut pelatihan tahsin. Tahsin itu kan baca Al-Quran. Maka seorang pelatih itu akan misal ini meminta silakan upload bacaan surat Ali Imran. Nah itulah dengan model klasik. Karena ketika seorang pelatih sudah, oh ini mah harus di sini tempatnya, oh ini mah harus di sini. Jadi setelah ada placement test, nanti akan ditempatkan sesuai dengan kemampuan peserta. Oh ini mah di sini dulu, di sini dulu, oh di sini dulu. Itu dengan model TNA dengan namanya itu klasik, teman-teman, seperti itu. Sip. Di sini ada ini ya, di sini juga terdapat, ini kan TNA. Nah, ternyata dari TNA kita masuk ke SMA. Apa itu SMA? SMA itu lebih ke ini, teman-teman, SMA tuh lebih ke subject matter analysis. Ada modelnya banyak di sini. Satu, bentar saya hitung dulu. 2, 3, 4, 5, ada 6. Ada 6 model yang dari subject matter analysis. Pertama itu adalah tentang model latihan. Sebenarnya 6, ingat ya, tentang model. Agar lebih mudah, ingat. Model itu adalah sebuah percontohan, sebuah pola, sebuah dasar yang memang tidak semua kita tuh pakai gitu kan. Tapi memang harus sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan, kalau kita lihat, ini butuh nih untuk pelatihan kita, maka pakai itu. Jadi tidak semua model kita pakai. Tergantung, ini cocok nih. Pas dengan kita misal pakai ini. Misal kita tuh ingin membuat pelatihan
Bisa kita pakai yang ini, model yang latihan keterampilan kerja, karya Luis Genci. Pertama itu, kata beliau itu mengkaji alasan dulu dan menetapkan program latihan. Kedua, merancang tahapan pelaksanaan latihan. Ketiga, memilih sajian yang efektif. Keempat, melaksanakan dan menilai hasil latihan. Nah, kalau kita dirasa ini cocok, maka kita pilih yang ini. Banyak sekali di sini. Ada menganalisis dulu. Jadi sebenarnya ingat ya, kunci model itu adalah sebuah pilihan. Kalau cocok ya kita pakai itu satu, pakai itu model. Gitu. Oke teman-teman, bagaimana? Apakah teman-teman tetap semangat? Semoga kawan-kawan online semua tetap semangat dan terus untuk menggali keilmuan teman-teman, karena dengan keilmuan teman-teman, teman-teman akan merasakan sebuah lezatnya, nikmatnya, bahagianya hidup dengan ilmu teman-teman. Karena memang manusia ini kan diciptakan untuk berilmu agar memang bahagia untuk di dunia. Tapi perlu ingat, ilmu itu bukan hanya kita mencari ilmu dunia, tapi kita pun harus menyeimbangkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat, teman-teman. Sip, semoga bermanfaat teman-teman. Di sini saya menegaskan dan mengulangi bahwasannya analisis itu adalah sebuah usaha cara kita dengan metode teman-teman, dengan metode tertentu untuk mengamati objek atau sesuatu. Memang itu adalah analisis. Terus ada juga kalau kita potong ada menelaah. Jadi itu kan ada cara, ada kata suatu usaha. Nah, usaha ini tuh dibagi tiga. Ada dengan menelaah, ada dengan menyelidiki, ada dengan menguraikan. Ini di mana punya satu tujuan yang sama, itu mengenali data sehingga bisa membuat kesimpulan dari data itu. Sip. Kalau model itu lebih ke gambaran, pola, cara, dasar gitu kan. Yang dimana pola A, pola B itu banyak polanya, tapi tergantung kepada kita. Apakah kita cocok memakai, misal kalau dengan udah tuh kita analogikan dengan model baju. Model baju A, model baju B, model baju C. Maka semua model itu baik sebenarnya, tapi kan tidak pas jadi kita kembali lagi kepada diri kita, apakah kita gemuk, apakah kita kecil, maka kita pilih model yang sesuai dengan apa yang kita tahu atau apa yang kita rasakan gitu. Sip teman-teman, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan kurang lebih setengah jam atau 12 menit gitu ya. Syukron jazakumullah khairan kasiron barakallahu fikum. Semoga teman-teman dengan duduk di sini mendengarkan paparan aneh gitu kan bermanfaat, semoga bermanfaat, dan semoga kita terus bisa diistiqomahkan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk menggapai ridho Allah, karena menuntut ilmu itulah suatu kewajiban menurut kaum muslim. Man yuridillahu, bukan, uh, afanan apa lagi hadisnya, tapi masya Allah, Allah tuh sangat baik teman-teman. Ketika agama Islam itu wajib, jadi agama Islam tuh mewajibkan manusia tuh agar menuntut ilmu, agar apa? Agar dia punya ilmu. Ketika punya ilmu, siapa yang akan bahagia, siapa yang akan merasakan ilmu itu? Manusia, bukan agama. Jadi agama itu masya Allah, kamu suruh berilmulah, cari ilmu setinggi mungkin. Dampaknya bukan untuk siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita lihat saja orang-orang di luar sana. Misal saja kita sebut Ridwan Kamil, Anies Baswedan. Kenapa sih Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan tuh punya derajat yang tinggi? Bukan karena namanya, tapi karena ilmu yang dia punyai. Hasil dia menuntut, hasil dia belajar ke sana, ke sini, ke sono, maka ilmulah yang akan mengangkat diri seseorang. Jadi semangat berilmu, niatkan berilmu ini untuk Allah, karena Allah yang menyuruh kita. Sip teman-teman, semoga bermanfaat. Saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.